Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengertinya dalam pikiran, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara kekasih di dalam Kristus, pada ayat-ayat sebelumnya, Rasul Yohanes memberikan kepada kita pengertian yang mendasar tentang menguji roh. Karena banyaknya penyesatan di dunia ini, yang terkadang kita tidak waspada dan berhati-hati terhadap berbagai pengajaran yang dunia tawarkan. Nabi-nabi palsu berada di mana-mana dan menawarkan seperti seolah-olah baik dan seolah-olah itu memiliki otoritas, tetapi mereka melakukan penyesatan. Itu sebabnya Rasul Yohanes mengingatkan jemaat dan mengingatkan kita untuk menguji validasi dari pengajaran, kembalikan kepada ajaran Alkitab. Roh Kudus yang memberikan pencerahan, menuntun kita untuk menelusuri kembali ajaran Alkitab, sehingga alat ukur dari ujian terhadap apa yang dinyatakan orang-orang lain, orang-orang dunia itu, ialah firman. Itulah sebabnya saya dan saudara tidaklah bosan-bosan atau tidaklah jenuh untuk membaca firman, menyimpan dalam hati, dan jadikan itu perbendaharaan rohani yang paling esensial di dalam kehidupan kita. Jika tidak, kita tidak memiliki ukuran untuk menguji. Padahal Roh Kudus telah memberikan firman ini, karena dialah yang menginspirasikan para penulis. Dan olehnya lah kita bisa mengerti firman itu. Dan di dalam kebenaran firman itulah yang menjadi alat untuk kita menguji semua pengajaran yang ditawarkan dunia ini. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, ujilah setiap roh, setiap pengajaran, supaya kita tidak tersesat, sebab kita milik Allah. Bagaimana kita mengerti bahwa kita milik Allah? Pada ayat-ayat yang baru saja kita baca dengarkan ini, kita mengetahui hal yang paling esensial untuk menunjukkan bahwa kita ini milik Allah, yaitu kita ada di dalam kasih Allah. Kita hidup oleh kasih Allah, kita mengalami kasih Allah, dan kita mengerjakan kasih Allah. Kasih yang datangnya dari Allah bukan eros, bukan storge, atau bukan juga filia. Ya, kita punya potensi tiga itu, yaitu kasih eros ingin menguasai, kasih storge ingin membuat sebuah persahabatan, atau kasih filia ingin menunjukkan rasa simpati atau empati kepada sesama. Tetapi hal yang paling esensial yang Tuhan karuniakan kepada kita ialah kasih agape. Kasih yang datangnya dari Allah. Di dalam kasih inilah kita mengerti bagaimana Tuhan menyatakan itu melalui jalan diutusnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Sehingga melalui karya penebusan Kristus, kasih itu betul-betul dilaksanakannya bagi kita. Dan kita mengalami kasih, menerima kasih. Dengan prinsip dasar itulah kita disatukan di dalam kasih Allah melalui karya penebusan Kristus. Dan kasih itu menguasai hati kita. Ya, iman kita bertumbuh, pengharapan kita makin pasti, kasih kita makin nyata. Rasul Yohanes memberikan kepada kita dorongan dan bahkan teguran untuk kita saling mengasihi. Pada pasal-pasal sebelumnya dan ayat-ayat sebelumnya, saya sudah mengupas dan memberikan penjelasan bahwa kasih yang dimaksudkan ini kasih kepada saudara seiman.
Namun bagaimana dengan orang yang belum percaya? Kita mengasihi untuk menjadi saluran berkat Tuhan memberitakan Injil. Kalau kita mengasihi sesama kita, di dalamnya kita menunjukkan bahwa kita adalah sama-sama milik Allah. Sementara kalau kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, kita memberitakan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Jadi kasih yang sejati adalah kasih yang memberitakan Injil. Kasih yang mengabarkan bahwa hanya ada satu dan satu-satunya juru selamat, penebus, dan yang memberikan hidup dan kehidupan di dalam Kristus. Itulah wujud kasih. Kasih bukan hanya memberi materi, menyampaikan satu sikap peduli atau mengampuni. Itu bisa dilakukan oleh banyak orang, percaya atau tidak percaya. Tetapi orang Kristen yang sejati, kasih yang tertinggi yang dinyatakan Allah kepada kita, itu juga yang dinyatakan kita kepada orang lain. Apa itu? Inilah kasih itu, kata Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kita menuruti perintahnya. Dan bagaimana kita menuruti perintahnya? Seperti yang dinyatakan oleh Allah, yaitu Allah telah mengutus anaknya untuk kita hidup. Jadi di dalam kasih selalu ada hidup dan kehidupan, ada pendamaian. Ini dua hal dari pentingnya kita menyatakan kasih. Bapa menyatakan kasih kepada kita karena kita memang miliknya. Bapa mengasihi kita melalui jalan anaknya diutus untuk menebus kita. Dan penebusan itu berdampak pada dua hal tadi, yaitu kita yang tadinya mati karena dosa, sekarang hidup di dalam kebangkitan Kristus, sehingga kita menjadi orang yang hidup baru, hidup kembali, hidup di dalam kasih. Dan yang kedua adalah pendamaian. Kita berdamai dengan Allah. Itulah sebabnya kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan status baru sebagai anak-anak Allah. Berita kasih, tindakan kasih yang kita kerjakan kepada sesama kita yang belum percaya atau yang sudah percaya adalah berita Injil Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi kasih berimplikasi terhadap hidup dan pendamaian. Dalam pengertian demikian, Rasul Yohanes mengajak kita sebagai sesama orang Kristen, sebagai sesama anak-anak Allah, mengasihi. Nah, bagaimana kita menempatkan diri untuk bisa mengalami kasih yang sejati seperti itu? Supaya kita juga perlu keberanian menyatakan kasih kepada orang lain, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Hal yang paling esensial untuk mengalami kasih adalah mengenal Allah. Berulang kali Rasul Yohanes membawa kita untuk satu istilah, mengenal Allah. Mengenal Allah bukan mengetahui saja, bukan hanya pengertian kognitif saja. Saya baca, saya mengerti. Saya tahu, saya pelajari. Lalu saya tidak punya satu kedekatan, keintiman, bahkan pengenalan yang intim. Nah, ini berbedanya dengan pengenalan. Pengenalan itu bukan hanya saya tahu, bukan hanya saya mengerti, tapi ada satu interpersonal relationship dengan Allah. Itulah sebabnya di dalam Kristus, melalui Kristus, kita memanggil, menyapa, menghormati, memuliakan Allah dengan panggilan Bapa di surga. Pengenalan akan Allah menjadi dasar penting untuk kita mengalami kasih, dan melalui pengalaman bersama Kristus, melalui pengalaman dikerjakan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kasih Allah di dalam Kristus, kita memberitakan Injil. Mengapa penting? Dengan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain, selain kita memang sedang menunjukkan kasih kita kepada sesama, kita juga sedang mengajak orang lain untuk mengenal Allah. Mengapa? Karena mengenal Allah adalah hidup yang kekal. Seperti yang dituliskan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Mengenal Allah. Mengenal Allah. Ini penting sekali. Bukan hanya tahu tentang Allah. Ilustrasinya sederhana. Kalau kita ingin mengetahui seseorang sesungguh-sungguhnya, kita bukan hanya membaca kurikulum vitae-nya, tapi kita perlu melakukan satu hubungan personal. Mengetahui hidupnya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kebiasaannya, sikapnya, tindakannya, pengetahuannya, pengertiannya, karakternya, semuanya. Baru kita mengenal Allah. Mengenal Allah, kita betul-betul memiliki satu intensitas untuk kita bisa mendapatkan
segala hal yang dikenalkan oleh Allah kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Hanya ada satu yang dinyatakan Allah selain melalui penciptaannya, melalui hati nurani kita, dan tolok ukur mengenal Allah, membaca dan merenungkan firman. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu, kita akan mengerti, dan makin mengenal Allah. Oh, karakternya Tuhan seperti ini rupanya. Dan tindakan Allah seperti ini rupanya. Ada hal yang sangat tidak mudah dimengerti kalau kita hanya baca satu ayat atau satu kitab saja. Kita mesti membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sehingga kita punya kekayaan mengenal Allah. Kekayaan mengenal Allah inilah yang diarahkan oleh Rasul Yohanes. Kalau kita adalah mengasihi, maka setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini menjadi esensi yang paling puncak dan kita mengerti bagian ini. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk mengenal Allah supaya kita hidup di dalam kasih. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk hidup di dalam kasih dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.